Selamat pagi, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita ibadah memakai liturgi kebaktian Minggu Biasa ke-9. Minggu 9 Juli 2023 akan digembalakan oleh Bapak Pendeta Sabta Siagian MTH. Demikian penjelasan tata ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mengundang jemaat berdiri. Kita saat berteduh sejenak. Selesai. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang bersekutu dalam nama Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Amin.
Tuhan Allah di dalam firman-Nya berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Baiklah kita berpaling dan kembali ke jalan-Nya, sebab Dia adalah Allah yang setia, mengasihi dan memberi pengampunan." Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyediakan bagi kami anugerah kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kami mengaku bahwa seringkali kami tidak mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kami seringkali gagal untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami, umat yang berdosa ini, ya Bapa. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita. Sebagaimana diberitakan dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Allah, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Yesus
jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian NKB 14. Mari kita berdoa. Bukan kebetulan kami ada pada hari ini Tuhan. Engkau bangunkan kami dari tidur malam kami. Ketika kami ada di gereja ini, semua anugerah Tuhan. Puji-pujian kami kumandangkan dan terus kami kumandangkan sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Parakletos itu, Roh Kudus itu menjamah hati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Agar kami senantiasa bersandar, berharap kepada-Mu saja Tuhan. Kami menyadari kami ini ringkih dengan penuh keterbatasan kami. Namun Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana ini, biarlah Tuhan pakai seturut dengan rencana-Mu. Inilah kami Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 sampai 19
Dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya ulangi, Matius pasal 11, ayat yang ke-16 sampai 19, dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang lain, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, salam. Kurang semangat ini, salam. Saya senang datang ke tempat ini karena ketika saya datang ke sini, jujur saya sukacita sekali. Tadi saya datang sudah diawali dengan makan pagi, Pak. Jadi Pak Pendetanya sigap, Pak makan dulu. Bersama dengan majelis tadi, kita makan. Saya mengingat Bapak Ibu 22 tahun yang lalu, awal-awal saya jadi pendeta, disinilah saya diasah. Bersama dengan Bapak Majelis, Pak pelayanan di keluarga A, ada ibadah minggu, sekolah minggu juga pernah di sini. Jadi ketika saya melihat bapak-bapak sekalian, lihat Bapak Ibu Majelis, Pak Lukas, Pak Jito, Ibu Marlis, dan yang lain-lain, itu adalah sebenarnya mentor saya, guru saya. Jadi ketika saya ada di sini, berapa kali diundang, hampir rata-rata nggak bisa Pak Lukas, mohon maaf. Tapi Bapak tahu kesibukan saya. Dan pada hari ini, oleh karena anugerah Tuhan, saya ada di tempat ini Bapak Ibu. Tema kita pada hari ini adalah marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau ditanya siapa di antara kita yang tidak memiliki masalah. Kalau ada orang mengatakan, wah Pak Pendeta, saya ini diajarkan untuk bahagia, happy, senang, gembira. Maunya seperti itu. Siapa sih nggak mau gembira? Siapa sih nggak mau senang? Siapa sih yang nggak mau happy? Itu tujuan yang dicari oleh setiap manusia dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi realitasnya, tetapi kenyataannya dalam kehidupan yang kita jalani, kita diperhadapkan oleh suka, duka, tangis, tawa, itu kenyataan Bapak Ibu. Jadi ketika kita beriman atau tidak beriman, rajin ke gereja atau tidak rajin ke gereja, kita punya masalah. Masalah kita beragam dan berbeda-beda Bapak Ibu, berbeda-beda. Ada orang fokus masalah di kesehatan, ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, berbeda-beda. Tetapi tidak hanya satu masalah, masalah datang silih berganti, kadang kompleks, beragam dan bermacam-macam. Itulah yang membuat kita letih, lesu, dan berbeban berat. Jujur siapa yang letih, lesu, dan berbeban berat, di ayat yang ke-28 di situ, di ayat yang melalui pembacaan kita, di ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapa itu? Jujur kita mengatakan itu saya, itu Bapak Ibu, itu kita semua diperhadapkan oleh masalah, diperhadapkan oleh letih, lesu, pergumulan, tantangan, apapun namanya, realitas kita diperhadapkan oleh hal-hal semacam itu. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau kita membaca ayat ini secara khusus di ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30, ayat ini sangat familiar sekali, ayat ini sering kita baca. Ketika kita diperhadapkan oleh masalah ini, kita baca ayat ini, kita semakin diteguhkan oleh Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang Kristen perlu terus-menerus datang kepada Kristus dan menyerahkan segala keletihan, beban kepadanya. Kita harus terus-menerus datang kepada Tuhan, tidak mengandalkan pada diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah minggu yang lalu, itu bagaimana seruan daripada Daud dalam Mazmur 13. Apa seruan Daud Bapak Ibu? Sampai berapa lama lagi Tuhan? Ibu bapak, Daud saja yang diurapi oleh Tuhan mengalami pada titik nadir hidupnya. Dia berkata sampai berapa lama lagi Tuhan, sampai berapa lama lagi Tuhan, ada sampai 4 kali Bapak Ibu. Pergumulan yang dialami oleh Daud begitu berat. Apa yang membuat dia bisa kembali berdiri tegak dan mensyukuri kebaikan Tuhan? Seorang Daud tidak putus asa walaupun dia berseru kepada Tuhan. Walaupun dia diperhadapkan oleh Tuhan. Sampai berapa lama lagi? Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Mungkin kita dalam hati kita mengatakan, Tuhan saya ini ke gereja loh. Saya baca firman Tuhan loh. Saya ikut ibadah-ibadah kategorial loh Tuhan. Tapi kenapa masalah datang silih berganti? Saya gak kuat Tuhan. Itu jujur kita pernah mengungkapkan hal itu. Tetapi ketika Daud juga mengatakan sampai berapa lama lagi Tuhan, Daud tidak putus asa. Dan kita diingatkan jangan pernah putus asa. Kita punya Allah yang hidup Bapak Ibu. Kita punya Allah yang hebat. Allah yang hebat itu memberikan solusi kepada kita melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Apa solusinya? Dia memberikan ajakan kepada kita. Perhatikan ayat 28. Ajakan itu adalah marilah kepadaku. Kita diminta untuk datang kepada Tuhan.
Semua yang letih lesu dan berbeban berat itu kita banget Bapak Ibu. Lalu di situ katakan, ini solusinya, apa solusinya? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini yang ngomong Yesus. Apakah Yesus pernah salah? Enggak pernah. Apakah Yesus pernah ingkar pada janjinya? Enggak pernah. Apakah Tuhan Yesus pernah jauh dari kita? Enggak pernah. Tetapi kita yang jauh dari Tuhan. Dia memberikan tawaran, dia memberikan solusi kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku, jika fokus hidup hanya bekerja untuk menghasilkan sebuah produktivitas dan memberi, maka kita tidak akan tahan menjadi jenuh serta mudah jatuh ke dalam berbagai dosa dan dosa. Jangan pernah juga kita berpikir, Pak Pendeta, saya ini aktivis gereja, saya ini tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Itu bohong sekali. Saya dan Bapak Ibu sangat mungkin jatuh dalam dosa, karena iblis selalu mencari-cari kelemahan kita. Makhluk yang licik itu bukan makhluk yang bodoh. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia bisa masuk dari pergumulan kita yang begitu berat. Ketika kita lemah, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Ketika itu dia bisa menelan kita masuk dalam jerat si iblis. Yang kita minta kepada Tuhan apa? Pengampunan, kekuatan yang berasal dari Dia. Seorang Musa yang hebat, saya ingin katakan, seorang Daud yang hebat bisa jatuh dalam dosa. Dosa apa dari Daud itu? Ngambil istri orang. Tetapi dipulihkan oleh Allah karena ada pengakuan yang dia sampaikan dan dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan memulihkan Daud. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau diingatkan kembali sesuai dengan tema kita pada hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pesan yang mau kita dapatkan pada hari ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama adalah, kepada siapa undangan Tuhan Yesus ini ditawarkan? Ini sebuah pertanyaan. Kepada siapa undangan ini ditawarkan? Ternyata undangan ini ditawarkan kepada kita semua. Jika kita memperhatikan pasal 11 dari awal, maka kita akan melihat bahwa undangan ini ditujukan kepada semua orang yang mau mengikutnya, terutama orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, yaitu orang-orang yang sangat merasa penat sehingga sama sekali tidak berdaya karena beban hidup yang begitu nyata. Pada masa itu, pada masa pelayanan Yesus, orang-orang pada masa itu juga diperhadapkan oleh letih lesu dan beban berat, Bapak Ibu. Kenapa? Beban berat itu terjadi karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi meletakkan beban yang berat untuk menjalankan hukum Taurat. Apa enggak berat itu? Karena hukum Taurat adalah berita perintah, harus. Padahal manusia tidak ada yang sempurna. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ingin menyampaikan pesan roh model tentang apa itu perfeksionisme kepada orang-orang pada saat itu. Tapi tidak ada yang bisa. Sedangkan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang munafik, yang ingin dipuji. Kata Yesus, jangan lihat seperti orang Farisi itu berdoa di pinggir-pinggir pasar, ingin dipuji. Kalau bahasa Bataknya disebut si panggaron. Pengen dipuji aja. Oh, dia seorang tokoh agama dengan berjubah, tujuannya ingin dipuji, dan kalau duduk selalu paling terdepan, ingin menunjukkan saya agamawan. Tuhan lihat hati, Bapak Ibu, bukan melihat jabatan. Itu yang membuat orang-orang pada saat itu mengalami beban berat, karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi meletakkan beban berat
untuk menjalankan hukum Taurat, semakin orang-orang percaya kepada Tuhan semakin lemah. Enggak mungkin dengan hukum-hukum ini kami bisa menjalankan semua hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum itu sebagai cermin, sebagai rambu. Tapi hukum-hukum itu tidak bisa membebaskan. Siapa yang mampu membebaskan? Kristus Yesus dengan kasih anugerahnya kepada kita. Kristus Yesus adalah Sang Juru Selamat. Ketika ada pendeta besar mengatakan Yesus Kristus bukan Juru Selamat, saya ingin mengatakan salah besar dan menyesatkan. Dia adalah Juru Selamat bagi kehidupan kita, yang telah membebaskan kita. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita yang tidak layak menjadi layak. Dia membuang dosa kita ke dalam tubir yang paling dalam, dan kita berharga di mata Tuhan, saudara-saudaraku. Apa yang membuat orang-orang pada saat itu mengalami beban berat? Sebab orang-orang Romawi penjajah menekan mereka. Pertanyaan mendasar dalam benang merahnya, apa yang membuat Bapak Ibu mengalami beban berat? Beragam. Pekerjaan kita, kehidupan kita, dan bermacam-macam. Ibu bapak saudara-saudaraku, pertanyaan mendasar kepada siapa undangan Tuhan Yesus ini ditawarkan? Kepada kita. Kitalah yang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah isi undangan itu kepada kita? Bagaimana perasaan kita kalau gubernur Banten mengundang kita? Waduh, senanglah kalau bisa pakaian kita yang bagus kita pakai. Selamat datang Pak Gubernur. Bangga kan? Tetapi ini undangan dari Sang Juru Selamat kepada kita yang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Apa isi undangan itu, Bapak Ibu? Isi undangan itu adalah Tuhan mau memberikan kelegaan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Siapa yang gak mau lega? Kita mau lega, Bapak Ibu. Kita mau bahagia. Jangan berpikir dengan materi banyak pasti kita bahagia. Belum tentu. Yang punya materi banyak aja tidak bahagia, apalagi yang sudah punya masalah, punya pergumulan, banyak utang. Makin pelik hidupnya. Tapi Yesus ingin memberikan undangan. Undangan itu adalah kepada kita supaya kita bahagia, supaya kita mengalami kelegaan, saudara-saudaraku. Artinya bagi kita Bapak Ibu, walaupun lega bukan berarti tidak ada masalah lagi. Tetapi jika ada masalah datang kembali melalui ayat ini, marilah kita tahu kepada siapa kita andalkan hidup ini. Kita tahu kepada siapa kita bergantung hidup ini. Kita tahu kepada siapa kita berserah dalam hidup ini. Dan kita memberikan jawaban yang sama. Ketika saya punya masalah, ketika saya punya pergumulan, ketika saya punya tantangan, hanya kepada Yesus saja kita berharap, hanya kepada Yesus saja kita mengandalkan hidup kita. Seberat apapun itu, Yesus sanggup memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Jadi bagaimana ketika Yesus mengundang kepada kita? Ketika dia mengatakan marilah kepadaku, itu bentuk ajakan, itu bentuk undangan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Menerima ajakan Yesus dengan segenap hati kita.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya kita dapat menerima? Sejujurnya Pak Pendeta, saya ini orang berdosa, saya ini tidak layak, saya ini, banyak sekali dosa saya. Apakah Tuhan mau mengampuni dosa saya? Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, kita yang tidak layak menjadi berharga di mata Tuhan. Yang Tuhan inginkan kepada kita percaya, yang Tuhan inginkan kepada kita adalah taat kepada firman-Nya. Terkadang dalam dunia ini banyak orang tertipu oleh karena penampilan. Karena Tuhan tahu isi hati kita yang paling terdalam. Dia lihat itu. Dia paling tahu itu. Ketika pertanyaan ketiga, bagaimana caranya supaya kita dapat menerimanya? Menerima undangan itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Yang pertama adalah datanglah dan terimalah undangan Tuhan Yesus itu dengan iman kita. Ibu bapak saudara-saudaraku, masih ingat cerita di Alkitab tentang perempuan Siropenisia? Dia datang kepada Yesus. Apa yang terjadi karena anaknya kerasukan setan? Dia tahu anaknya sangat menderita. Perempuan Siropenisia yang orang Yunani itu datang kepada Yesus. Kenapa dia datang kepada Yesus? Karena dengan iman, seorang perempuan Fenisia yakin Yesuslah yang sanggup menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Dia berharap Yesus menggunakan bahasa yang santun, yang baik, ternyata tidak. Bahasa yang dilakukan, yang disampaikan oleh Yesus itu bukan membenci ibu itu, tidak, sama sekali pengen tahu sejauh mana ibu ini memiliki keteguhan hatinya. Apa yang dilakukan oleh seorang perempuan Siropenisia itu? Dia tidak gampang putus asa, dia tidak baperan, tapi dia katakan, inilah kami Tuhan. Anjing yang makan dari remah-remah itu. Yesus kagum terhadap perempuan Yunani dari Siropenisia itu yang memiliki iman yang kuat. Seorang ibu yang tangguh, yang berjuang untuk anaknya yang mengalami penderitaan. Imanmu yang menyelamatkanmu. Pulanglah. Dan ketika perempuan Yunani Siropenisia itu pulang, anaknya sudah terbebas dari kerasukan setan. Karena apa Bapak Ibu? Karena iman. Karena apa? Karena datang kepada sosok yang tepat. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya supaya kita dapat menerimanya itu? Menerima undangan itu. Bereskan beban berat itu kepada Tuhan. Serahkanlah masalahmu, serahkanlah pergumulanmu, serahkanlah tantanganmu. Kita akan lelah kalau hanya mengutuki kegelapan itu sendiri. Duka cita, sungut-sungut tidak menyelesaikan masalah itu. Bagaimana supaya menyelesaikan masalah itu? Datang kepada Yesus dengan iman, menyerahkan setiap pergumulan kita kepadanya. Minta pengampunan dari Tuhan. Dan kita juga harus sanggup mengampuni orang lain, saudara-saudaraku. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita dapat menerimanya, menerima undangan itu, percaya akan penyertaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Ingatlah penyertaan Tuhan bagi Musa, bagi Yosua. Masih banyak lagi cerita firman Tuhan ini, narasi yang ada di Alkitab ini, bagaimana Tuhan menuntun umatnya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita menerima undangan itu?
Kalau kita mau datang kepada Tuhan, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan untuk memikul kuk dan belajar dari Tuhan Yesus. Jangan berangkat dengan kesombongan. Siapakah kita ini? Apa yang perlu kita banggakan? Gak ada, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Apa yang harus kita banggakan? Saya banyak teman-teman jenderal, ketika udah pensiun, selesai. Apa yang dibanggakan? Bapak Ibu Saudara-saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan untuk memikul dan belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya bersyukur dan percaya bahwa Tuhan Yesus menanggung kuk. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mungkin kita membaca ayat ini dari ayat 28. Pak Pendeta, gambaran kuk itu seperti apa ya? Di situ dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Mungkin slide dilanjut, apa itu kuk seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu, kuk. Jadi ke binatang itu ada misalnya atau kerbau atau itu satu di sini, satu di situ. Inilah kuk Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Di ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang, memang gak mengenakan. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi seperti inilah kuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Ditaruh ke binatang dan memang ada beban di situ. Begitu berat. Tapi ketika beban itu, kuk kita itu apa? Masalah, tantangan, penyakit kita, kehidupan kita yang penuh dengan banyak sekali yang datang silih berganti. Masalah kita diibaratkan kuk ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dipasang. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketika Yesus mengatakan di ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kita diminta untuk belajar kepada Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya pesan yang ingin disampaikan, seberat apapun masalah kita Bapak Ibu, kalau kita bawa kepada Tuhan, kalau kita serahkan kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi. Di ayat 29 dan ayat yang ke-30. Kuk ini menggambarkan adalah masalah hidup kita. Kuk ini Bapak Ibu, kalau kita lihat adalah pada next selanjutnya, bahwa kuk adalah simbol tentang dosa dan pergumulan hidup kita. Perbudakan atau pekerjaan yang sangat berat pada saat itu. Mungkin ini merupakan akibat hukuman Allah atas orang berdosa. Allah memakai kuk sebagai gambaran bagi orang yang terjerat dalam perbudakan dan dosa. Kuk merupakan simbol dari penindasan. Kuk juga berarti kesukaran atau ketaatan paksa. Dan hanya dengan iman kepada Kristuslah kita dapat terlepas dari kuk ini. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita diingatkan pada realitas hidup. Tantangan pergumulan akan terus kita hadapi. Tapi sertakanlah Tuhan, andalkan Tuhan, maka kuk itu, yang berat itu, akan memberikan, Tuhanlah yang memberikan kelegaan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Tuhan sanggup menghapus air mata kita. Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Ketika kita diperhadapkan oleh masalah, pasti itu, berserulah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Dan andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu menyapa kami, menguatkan kami. Kami ini sejujurnya adalah orang yang ringkih,
yang memiliki keterbatasan. Melalui kebenaran firman ini, kami diteguhkan. Tuhanlah sumber kekuatan. Ketika kami mengalami letih, lesu, dan beban berat, inilah kami yang sesungguhnya Bapa. Kuatkan dan teguhkan kami. Kami yakin Engkau sanggup memberikan solusi dan jalan keluar bagi kami. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hebat dan dahsyat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita respon kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 53, bait pertama dan kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Bapak Pendeta Abdi. Kami persilakan. ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, beri kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh?
berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang datang padanya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Di saat ombak datang menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Terima kasih. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tibalah saatnya kita masuki dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Bapa. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar semakin meneguhkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami, penghibur dalam kesesakan kami, dan yang memberikan jalan keluar terhadap setiap tantangan kehidupan yang kami hadapi. Ajar kami untuk terus berserah dan mengandalkan hidup kami kepadamu. Bapa, di dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk pergumulan jemaat, baik ekonomi, pendidikan, bagi mereka yang mencari pekerjaan, bagi mereka yang mencari pasangan hidup. Kami berdoa untuk para lansia, janda duda, anak yatim piatu, anak-anak yang saat ini sedang mencari sekolah, di mana beberapa waktu yang lalu telah berakhir tahun ajaran baru. Bagi mereka yang akan masuk perguruan tinggi, Engkau berkati. Bagi mereka yang mau masuk SMA, Engkau berkati. Bagi mereka yang mau masuk SMP, yang mau masuk sekolah dasar baik PAUD, kiranya Tuhan menolong, menjaga. Begitu juga yang dalam masa-masa proses pendidikan berlangsung, kiranya Engkau berkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Kami berdoa untuk Ibu Yuliami, Ibu Lisna Pardede, Ibu Dean Liao, Ibu Loreta Rajasa. Kiranya Engkau berkati, Engkau jaga, Engkau sertai. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu yang saat ini sedang mengandung. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dan juga dalam proses pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purbasilaban, Bapak Mangisal Sinaga, anak Wiliona dan Jojo. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka yang sakit dan juga dalam proses pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran. Pada tanggal 5 Juli, anak Karisa Anastasia Sitilbe. Tanggal 8 Juli, Bapak Eko Budianto. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Tanggal 7 Juli Bapak Irianto Atmono dan Ibu Sri Lestari. 7 Juli Bapak Penatua Lukas Labiro dan Ibu Irma Nusantari. Tanggal 7 Juli Bapak Richard Rajasa dan Ibu Loreta. Kiranya sukacita, kebahagiaan, kedamaian menyertai mereka ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk program pelayanan majelis dan komisi-komisi yang ada. Biarlah melalui ibadah-ibadah kategorial nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk HUT Komisi Anak yang ke-33 pada tanggal 23 Juli 2023. Kami juga berdoa untuk HUT Gereja Pokda Sana Indah ini yang ke-33 pada tanggal 29 Juli 2023. Biarlah gereja-Mu ini menjadi gereja yang dipakai oleh Tuhan, menjalankan tritugas panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kami juga berdoa untuk program pelayanan BP POK, PGI, dan PGI wilayah Banten. Tuhan, di dalam doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Pulihkanlah negeri kami ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah dengan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, kami dapat membumikan nilai-nilai Pancasila di negeri yang kami cintai ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, dan jajaran paling bawah. Biarlah mereka berpihak pada kebenaran dan keadilan.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Kepolisian Republik Indonesia yang pada tanggal 1 Juli yang lalu telah berulang tahun. Kami juga berdoa untuk Tentara Nasional Indonesia. Biarlah TNI dan Polri dapat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Masih banyak yang ingin kami doakan Bapa, termasuk pergumulan hidup kami ini. Inilah kami Bapa, kuatkan dan teguhkan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus selalu ada jalan keluar. Inilah kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita menyanyi dari PKJ nomor 216 bait 1 dan seterusnya, berlimpah sukacita di hatiku. Di
Mari kita berdoa untuk persembahan. Puji dan syukur padamu Bapa, atas penyertaan-Mu di ibadah minggu pagi ini. Dengan rahasia syukur jemaat-Mu sudah memberikan persembahan. Bapa, berkati dan kuduskan persembahan ini untuk dipakai hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, berkati jemaat-Mu di dalam segala usaha dan pekerjaannya. Dan untuk para majelis yang mengelola persembahan ini, selalu diberkati dan diberikan hikmat, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan benar. Inilah Bapa doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pokok Warta Jemaat, Minggu 9 Juli 2023. Warta Jemaat terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Okumene Umat Kristen di Dasana Indah ini, yang berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. 1. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini, Minggu 9 Juli 2023, dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Sabta Baralaska Utama Siagian MTH sebagai pelayan firman. Sebagai pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Yuli Enarsi. Organis Ibu Ika Rahma Utami. Kantoria Saudari Dinji Pratinda Liau dan Saudari Priscilla Della Liau. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kedua, kebaktian kategorial, ibadah komisi anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 WIB bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 16 Juli 2023, pelayan liturgi Kak Dinji, doa pembukaan dan penutup Kak Ance, pelayan firman kelas Bethlehem Kak Ana, kelas Nazaret Kak Kaila, kelas Galilea Kak Dinji, kelas Yerusalem Kak Lodwig, pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan Metekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 pukul 19 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Penatua Yuli Enarsi, pelayan liturgi oleh Ibu Stella Lalawan, pelayan doa Ibu Dora Sitanggang. Acara ibadah. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Jadwal ibadah keluarga dan tengah minggu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Bapak Penatua Sujito, pelayan doa Ibu Penatua Mida Limbong, pelayan musik Bapak Penatua Eko Bunianto. Mohon perhatian seluruh jemaat. Ibadah Komisi Usia Indah pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Agustus Rajasa, pelayan liturgi Ibu Endang. Tema lidah tak bertulang diambil dari dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-9. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi usia indah.
Kebaktian Minggu dan Perjamuan Kudus tengah tahun 2023 akan dilaksanakan di minggu depan, hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 9 WIB di gereja. Mohon perhatian seluruh jemaat. Ibadah perayaan HUT Komisi Anak ke-33 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 7 pagi bertempat di gereja. Jadwal Komisi Pemuda dan Komisi Remaja untuk bulan Juli 2023 akan bergabung dengan kegiatan HUT gereja. Berita pernikahan. Telah dilangsungkan pernikahan kudus nama mempelai pria Eliazar William Tangke. Tempat tanggal lahir Surabaya 23 Juni 2003. Nama ayah dan ibu Benyamin Tangke dan Ine Asmia Tandise. Nama mempelai wanita Naomi Angel Juliana Karo Karo. Tempat dan tanggal lahir Tangerang 28 Juli 2003. Nama ayah Kalib Karo Karo, nama ibu Rosnauli Tondang. Di Gereja Pentakosta di Indonesia GPDI pada hari Sabtu 24 Juni 2023. Gembala dan majelis dan jemaat mengucapkan selamat memasuki rumah tangga yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah perayaan HUT Gereja Pauk Dasana Indah ke-33. Informasi wartanya akan disampaikan oleh panitia HUT gereja. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Pauk Dasana Indah. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kegiatan kemarin tanggal 8 yaitu senam bersama dan Bible Quiz telah berjalan dengan baik. Dengan ini kami panitia HUT ke-33 Gereja Pauk Dasana Indah akan menginformasikan beberapa hal teknis mengenai acara HUT kita ke depan. Untuk pada tanggal 9 Juli yaitu malam ini akan diadakan acara gabut Gembira Bersama untuk Tuhan, pukul 7 malam di Gereja Pauk Dasana Indah, dengan acara kebersamaan antar jemaat. Selanjutnya untuk tanggal 15 Juli akan diadakan lomba vokal grup per sektor dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Bernyanyi 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan pop rohani. Kedua, minimal 5 orang dan maksimal 20 orang dalam 1 sektor. Ketiga, durasi bernyanyi maksimal 10 menit untuk total keseluruhan lagu wajib dan lagu pilihan. Lagu wajib, yang keempat, lagu wajib boleh diaransemen sesuai dengan ketentuan per sektor. Dan yang kelima, lagu pilihan bebas pop rohani. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli adalah batas penyerahan video, ucapan ulang tahun dengan ketentuan video berdurasi maksimal 1 menit dalam bentuk landscape atau bentuk tiduran HP-nya gitu. Diserahkan kepada Saudari Adel melalui WhatsApp terakhir pada tanggal 16 Juli pukul 9 malam. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli akan diadakan gerak jalan bersama. Jemaat harap kumpul di gereja pukul 6 pagi,
lalu kita bersama-sama jalan ke stadion dengan memakai kaos putih. Harap membawa botol minumnya masing-masing. Selanjutnya, untuk pada tanggal 22 Juli, pukul 5 sore, kita akan mengikuti lomba MasterChef antar sektor dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing sektor mengutus satu perwakilan komisi, yaitu Komisi Bapak, Komisi Ibu, Komisi Usia Indah, Komisi Pemuda, Komisi Remaja, dan Komisi Anak. Yang kedua, masakan yang dimasak adalah masakan bebas dengan porsi banyak. Yang ketiga, panitia akan memberikan 100.000 sebagai modal untuk masing-masing sektor membeli bahan makanannya. Yang keempat, masing-masing sektor wajib membawa nota pembelian kepada panitia pada hari tersebut sehingga panitia dapat memastikan bahwa pembelian bahan masakan tersebut tidak lebih dari 100.000. Yang kelima, bahan yang dibawa adalah bahan mentah yang belum diolah atau belum dikupas dan lain-lainnya. Yang keenam, waktu memasak adalah 1 jam. Dan yang terakhir, panitia hanya menyediakan kompor dengan 1 tungku. Demikian beberapa pengumuman yang dapat disampaikan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi panitia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah raya kita pada hari ini. Kami mempersilakan jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 100, bait pertama dan yang kedua. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Oleh Tuhan, berharap dan andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Dia sanggup menghapus air matamu dan meneguhkan dalam setiap perjalanan hidupmu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ibadah kita berlangsung 1 jam 27 menit. Selamat hari Minggu. Salam.